Angkat tangan di sini semua. Siapa sih yang nggak stres? Tiba-tiba orderan menurun. Omset menurun. Dari bulan ke bulan menurun. Ya memang sih di bulan Mei, Juni, dan Juli itu banyak toko yang mengalami penurunan omset, penurunan traffic, dan penurunan orderan. Tapi kalau misalnya turun terus, kan bikin pala sakit ya. Nah, jadi gue akan bahas di video ini study case mengenai toko klien gue yang mengalami penurunan di bulan Mei dan Juni, kemudian bisa ngangkat lagi di bulan Juli ketika sama Rio Gandhi. Tenang-tenang. Di video ini gue bakal bahas apa yang gue lakukan, terus algoritmanya, strateginya, dan juga objektifnya step by step-nya gimana, dan juga perubahan algoritma yang terjadi di Shopee tentunya. Ini adalah kisah klien gue yang berjualan di kategori daily wear fashion. Memang algoritma Shopee ada berubah di bulan Mei sampai Juli 2024. Secara bertahap, seller banyak yang mengalami penurunan omset dan orderan. Walaupun masih banyak toko yang survive dalam artian omset stabil dan mungkin masih naik, namun kenyataannya kebanyakan seller itu mengalami drop sales. Namun, apa sih yang gue lakukan agar klien gue ini bisa mengalami pertumbuhan kembali? Sebelum gue lanjut ke pembahasan yang lebih dalam dan lebih detail, gue mau teman-teman untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian. Apa? Kalian nggak mau like? Kalian nggak bener banget sih. Karena gue berharap video ini bisa tembus 500 kalau nggak 1000 like, teman-teman. Kalau bisa. Ya sebenarnya bisa sih, kalian aja pada pelit untuk like. Gue nggak tahu kenapa gitu loh. Tolong like dulu lah, teman-teman. Karena like itu gratis dan tinggal sekali klik. That's it. Jadi gue tunggu HP teman ketiga. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like. Langsung kita masuk ke topik pembahasannya. Let's go. Progres Juli 2024. Bulan Juli 2024, memang gue berhasil membuat toko klien gue ini naik di 50% lebih. Baik dari segi orderan dan juga omset. Namun gue masih merasa belum cukup. Karena gue masih melihat banyak potensial untuk toko ini berkembang. Kalau kalian lihat, naik 50%. Wah, mantep banget ya. Apalagi kalau misalnya kalian lihat yang ini deh. 1 sampai 6 Agustus 2024, gue berhasil membuat toko ini naik lagi ke 120%. Karena masih berjalan dan gue yakin ini akan semakin legit di bulan Agustus 2024. Apalagi ketika gue merekam video ini, belum memasuki tanggal kembar 88. Namun poinnya bukan di situ. Gue akan kasih tahu kalian apa sih yang terjadi, dan untuk menjual daily wear fashion sendiri itu cukup tricky. Kenapa? Karena biasanya untuk jualan fashion, demand-nya tinggi banget. Yang lihat banyak, peminatnya banyak. Traffic oke, klik oke, tapi conversion low banget teman-teman. Kenapa? Siapa sih yang nggak pakai fashion teman-teman? Kita semua pakai fashion. Gua pakai fashion. Nggak mungkin kita sehari nggak ganti-ganti baju. Kalau bisa ada produk yang baju yang sama, kita beli lagi besok, beli lagi. Baik celana, kok celana gue ke atas, celana atasan dan sebagainya, pokoknya macam-macam lah untuk fashion lah ya. Demand-nya tinggi banget. Tapi biasanya karena terlalu banyak, sehingga banyak yang ngeliat doang, ngeklik doang, tapi kagak beli, kayak gitu loh. Biasa problemnya fashion begitu, teman-teman. Jadi resiko untuk high view, high click, and low conversion itu benar-benar sering terjadi. Menyebabkan biasanya untuk pemain fashion sendiri juga harus kuat modal di awal, baik modal produk dan juga marketing. Kita lanjut ya ke fokus conversion. Untuk toko ini sendiri, dari segi traffic tidak terlalu terkendala. Karena lumayan kok, traffic harian yang masuk sekitar 3.000 sampai 4.000 di awal. Jadi fokusnya gue adalah ke konversi dan fokus ke produk baru. Jadi gue info ke klien gue untuk menambahkan produk baru, tujuannya adalah supaya fresh baik dari segi model dan juga katalog-katalog baru lah. Karena biasanya fashion kalau udah mulai laku, model baju tersebut udah mulai banyak yang niru-niruin. Jadi kita harus update supaya tetap up to date dan bisa eksekusi promo lebih lanjut. Jadi kalian tahu lah ya, untuk analisa data gue untuk toko klien gue ini di pertengahan bulan Juni, gue ngecek dulu nih untuk datanya di bulan Mei dan Juni. Produk-produk mana sih yang potensial, terus gue lihat kompetitornya, gue juga lihat harga jualnya. Kemudian banyak hal yang harus gue perhatikan supaya kira-kira produk yang baru harus kayak gimana. Nah, barulah gue tembak ke klien gue setelah gue analisa. Nah, gue kasih tahu, coba lu nambahin produk segini bulan ini. Kemudian coba lu update di bagian sini. Nah, akhirnya ketika di-update, gue bisa fokus ke produk baru tanpa melupakan produk-produk yang lama. Dan ingat, ketika gue menganalisa, gue benar-benar menganalisa. Semuanya gue analisa. Dari dilihatnya, kliknya, CTR-nya, pokoknya semuanya lah. Dan ingat, poinnya adalah ketika gue menganalisa, gue juga sudah melakukan iklan, teman-teman. Ketika gue melakukan iklan, nah, gue dapetin data baru. Dari data iklan yang terbaru ini, gue lihat dari performance-nya selama harian, weekly, atau monthly. Baik produk-produk yang gue iklankan dan tidak gue iklankan. Supaya gue dapet data baru, jadi gue bisa nentuin deh. Jadi kalian bisa lihat nih, di bulan Juni, traffic pengunjungnya itu di 114.000, dan di bulan Juli di 175.000.
Kenaikannya lumayan drastis ya. Jadi di bulan Juni, gue fokus untuk ngelisting produk-produk potensial untuk naik. Kemudian gue buatkan promo-promo khusus, termasuk voucher pembeli baru, supaya mendatangkan pembeli-pembeli baru, dan supaya customer nggak lihat-lihat doang, tapi harus check out. Kemudian gue juga riset berbagai model ads dan kata kunci. Dan dari berbagai jenis model produk, sampai akhirnya gue memfokuskan ke pengunjung untuk testing. Kalian bisa lihat di sini, di bulan Juni, omset di 155 jutaan, kemudian biaya iklan di 6,5 jutaan, di ROAS-nya 2,76. Cupu banget ya. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan data, ACOS di 4,18% dan ROAS di 23,90% dari berdasarkan keseluruhan data. Di bulan Juni, omset 230 jutaan, biaya iklan di 13,5 juta, yang berarti ACOS di 5,68% dan ROAS di 17,61 berdasarkan keseluruhan data. Cuman kalau dari data iklan sendiri di 6,82 ROAS-nya. Gue bisa bilang kayak ini masih panel kedua atau ketiga di mana gue eksekusi dan masih banyak banget step-step yang harus gue lakukan. Dan tetap gue harus info klien gue untuk selalu up to date dan ngelakuin PR-PR yang harus dia lakukan karena ini penting banget untuk masa depan toko dia. Dan di sini gue udah masuk ke panel eksekusi gue selanjutnya, di mana gue akan fokus ke pembenaran ROAS berdasarkan iklan Shopee terlebih dahulu. Minimal gue bisa dapat di angka ROAS 8-9 lah, namun tetap harus mengalami kenaikan di bulan Agustus 2024. Kalian bisa lihat di sini di bulan Agustus, baru tanggal 1 sampai tanggal 6 aja, ini udah naik 121%. ROAS di 7,71, dan ini udah mengalami kenaikan 120% di mana ya ini udah oke banget lah, udah naik jauh banget. Namun, gue akan bahas lagi ke next strategi gue. New SEO and SMM. Gue belum bahas secara detail mengenai SEO dan SMM, tapi gue udah sempet notice dan sempet gue bahas di video-video gue yang lain. Intinya SEO itu adalah Search Engine Optimization, SMM itu Search Engine Marketing. Detailnya kalian bisa cek ke video-video gue yang lain ya. Intinya gue udah mengubah permainan SEO dalam produk-produk di toko klien gue ini. Memang tidak semua, beberapa produk yang gue lihat punya potensi, atau gue memperbaiki produk ini biar makin laku. Makanya gue mainkan SEO-nya, baik dari judul, spesifikasi, deskripsi, video, dan sebagainya. Dalam tahap ini, toko ini baru melakukan live dan belum maksimal. Jadi kalau kalian lihat, toko ini udah bisa live, tapi gue yakin ini akan jauh lebih bagus nanti ke depannya. Karena dari data live sendiri kalian bisa lihat baru menghasilkan 191 pesanan di omset 13 jutaan. Ya sebenarnya udah lumayan lah ya. Dari segi live, walaupun baru running banget nih, dapat 191 pesanan dengan omset 13 jutaan. Oke lah untuk toko yang baru mulai live. Gue nggak langsung rombak semuanya, karena itu butuh waktu. That's why gue pelan-pelan sambil ngelisting data-data baru, ngelisting produk-produk potensial yang baru, dan produk-produk baru yang di-upload. Sehingga itu akan jadi satu kesatuan, di mana algoritma yang terbaru juga kalian harus memahami yang namanya skor produk, teman-teman. Kan di Shopee udah ada skor produk, kalian harus maksimalin. Karena skor produk tersebut, itu membantu untuk ningkatin kualitas dari produk kalian. Algoritma terbaru itu bisa berhubungan dengan skor produk. Dan jangan lupa untuk permainan dalam video juga. Dan memang ada hubungan dengan live juga. Tapi live at least lu bisa running dulu setiap hari, baru nanti kalian bisa eksekusi lebih lanjut. Nanti untuk kedepannya, gue akan bahas live lebih lanjut lah. Cuman saat ini gue lebih ke pembahasan mengenai untuk drop sales, terus kita bisa naikin lagi tuh kayak gimana. Itu adalah step-step yang harus gue lakukan, dan kalian bisa lakukan juga, kalian bisa praktekin juga. Banyak hal yang sulit gue sampaikan sejujurnya lewat kalimat. Tapi intinya gue otak-atiknya lumayan banyak sampai gue bingung harus menyampaikan apa saja ke kalian. Ya, garu-garu kepala lah ya, tapi kalian harus semangat. Nah, teman-teman, itu adalah cara yang gue lakukan, dan analisa gue, dan apa yang gue praktekkan lah ya, itu bisa kalian tiru juga. Dan mungkin cara ini bisa berlaku untuk banyak toko, tapi gue yakin nggak semua toko bisa ngelakuin hal ini, karena again, gue nggak megang toko kalian, gue nggak tahu data-data toko kalian. Akan lebih enak kalau misalnya toko kalian gue pegang, tapi itu di jasa gue, teman-teman. Jadi, di sini gue hanya menyampaikan secara gratis apa yang gue lakukan supaya kalian bisa mendapatkan insight baru dan experience baru. Nah, buat teman-teman semua di sini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan nyalakan notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gue. Dan buat teman-teman semua di sini yang belum beli digital course gue, bisa ke link di bawah ini. Anyway, linknya ganti teman-teman ya, karena gue nggak tahu kenapa yang kemarin ganti domainnya, jadi ini link yang baru. Dan buat teman-teman semua di sini yang pengen jasa konsultan gue, baik pertemuan online, offline, atau mungkin gue datang ke kantor kalian, ke toko kalian, atau mungkin gue datang ke kota kalian, bisa hubungi nomor di bawah ini. Nomor tersebut hanya untuk kebutuhan jasa gue saja, tidak ada untuk pertanyaan yang lain. Dan mohon bersabar kalau misalnya kalian chat belum dibales, karena chatnya banyak banget teman-teman, jadi harus dibalas satu-satu. Kalau misalnya udah agak kelamaan belum dibalas, kalian bisa chat ulang, karena adminnya lumayan kasihan teman-teman, yang chat lumayan banyak. Oke guys, sekali lagi ucapkan terima kasih. Rio Gandhi, peace out.